tutorial hari ini saya mau membahas mengenai fungsi dari salah satu kelompok fungsi di database yang kita bisa lihat di sini, database di kelompok kategori database, fungsi dsum, ya, dsum, database sum. Jadi dsum formatnya dia seperti ini, dsum, kemudian terdiri dari 3 parameter. Yang pertama itu adalah database-nya, kemudian filternya, ya filternya, kemudian terakhir itu adalah kriterianya, ya yang menjadi acuannya. Nah, formatnya dia seperti ini, ya. Oke. Nah, kita akan coba dengan data yang ada. Saya sudah punya datanya dengan kasus seperti ini, contoh. Oke. Misalkan saya punya tabel jenis buah-buahan atau jenis pohon-pohonnya. Di sini ukurannya, usianya, dan keuntungannya. Misalkan pertanyaannya gini, berapa total profit untuk buah apel, misalkan. Nah, di sini. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Ya, kita ada soal pertanyaan seperti ini. Nah, berapa total profit untuk ini? Berarti kan apel itu kan ini sama ini. Jadi nanti dijumlahkan di sini. Ya, dijumlahkan ini. Nah, kalau kita menggunakan sum biasa, berarti kan kalau pakai sum biasa caranya gini. Sum. Nah, ini bisa diklik di sini, ya. Kita koma. Terus kita harus cari satu-satu di sini. Apel 2, apel ketiga di sini, enter. Nah, ini 225. Ya, caranya seperti itu kalau kita menggunakan sum format sum biasa. Nah, untuk kasus kita menggunakan menggunakan database, jadi ini dianggap sebagai sebuah database, ya. Jadi sebagai suatu database. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa buat pakai dsum, ya, dsum. Oke. Kemudian database-nya, pilih database-nya ini, seluruh ini. Oke. Ya, kita bisa kunci areanya, kemudian field-nya. Field-nya itu adalah yang akan dihitung totalnya. Jadi kalau saya klik profit berarti nanti total profitnya. Kalau saya klik yield dia akan hitung total ini, akan mensum di sini. Nah, saya mau profitnya, ya. Kemudian koma, kemudian kriterianya. Nah, di sini kriteria. Kriterianya ini, ya, itu terdiri dari 2 baris, ya. Baris pertama judul judul kolomnya, dan yang kedua adalah isinya yang mana. Nah, misalkan tadi saya mau apel, maka saya pilih baris pertamanya ini, terus kemudian saya blok apel yang kedua. Ya, terus kemudian saya tutup, saya enter. Nah, ini 225. Ya, nilainya adalah 225. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan dsum itu bisa dengan 2 parameter. Ya, jadi tidak hanya apel saja, tapi bisa dengan apel yang lain jumlahnya. Caranya gimana? Nah, kita buat dulu kriterianya nih. Ini saya copy judulnya ini di sini. Tek, ya. Nah, saya mau apel dan katakanlah pear. Oke, saya mau apel dan pear. Saya copy ke sini. Oke. Nah, pertanyaannya tadi sama. Berapa total buah apel dan pear? Nah, caranya gimana? Caranya adalah sama seperti tadi, ya. Kita pakai dsum, kita blok areanya ini, areanya database-nya ini, kita copy, koma, kemudian field-nya ingat ini field, ya. Field-nya itu yang nanti akan totalnya, ini kita ambil totalnya ini, klik, koma, ya. Kemudian terakhir kriteria. Nah, kriterianya adalah tree ini. Gini, kita blok aja. Berarti kita diminta menjumlahkan total keuntungan buah pear dan apel berapa. Tinggal enter. 398. Nah, ini bisa kita buktikan. Berarti kan apel itu kan ini. Apel, pear, apel, pear, apel. Nah, ini yang dijumlahkan. Ya, dijumlahkan itu 398 ini. Dilihat di bawahnya ini. Ini 398. Ya. Oke. Jadi itu penggunaan dsum. Nah, bisa juga untuk 2 kriteria. Misalkan contoh gini. Berapa, ini saya copy nih.
Saya copy ke sini. Berapa total profit buah apel dan pear, buah apel yang H-nya itu di atas 10 dan pear-nya katakanlah di bawah, misalkan di sini pear-nya ada berapa di sini? Pear-nya itu di bawah 10. Nah, jadi ada dua kriteria di sini. Ya, ada dua kriteria. Kriteria pertama adalah berapa jumlah buah pear yang H-nya di atas 10 dan pear-nya juga di bawah 10. Berarti ada dua. Nah, kita pakai yang tabel kondisi tadi ini. H-nya ini berarti di atas 10. Tulis saja di atas 10 di sini. Ya. Ini saya copy dulu ya ke sini. Ini saya ganti 10. Nah, sedangkan yang peer-nya kita ketik dia lebih kecil dari 10. Oke. Nah, jadi nanti pada saat kita melakukan desam-nya, sama kayak tadi desam, cari database-nya, ya, ini, koma, ya, bisa dikunci, ya, kita bisa kunci di sini areanya. Ini kita kunci, koma, field-nya yang mana? Field-nya tadi profit, oke, koma, kemudian yang kedua kriterianya. Nah, kriterianya ini aja di blok, kemudian enter, tuh 257, ya, oke, 257 dolar. Sekarang kita coba cek ya. Sekarang apel dan pear itu kan ini dulu nih, saya blok nih, apel, pear, apel, pear, apel nih. Nah, terus permintaannya di atas 10. Di atas 10 apelnya dulu. Berarti yang diambil ini, apel ini diambil, apel ini diambil, apel ini enggak. Berarti ini enggak diambil. Oke. Yang berikutnya, pear-nya di bawah 10. Pear-nya di bawah 10. Oke, ini enggak berarti. Jadi tinggal apelnya ini di atas 10, 18, di atas 12, ini 12 di atas 10 ya. Apel ini di atas 14 di atas 10 juga. Nah, totalnya berapa? Nih, 276. Ini kita klik ya di sini. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, 276. Tuh. 276 di sini. Sorry. Kurang dari 10. Apelnya. Oke. Sebentar ya. Oke. Benar nggak nih? Kita coba sum dulu ya. Coba kita sum. Ini ditambah ini. Pear ditambah apel 75. 276 ya, bener ya. Nah, di sini coba ini kita cek dulu nih ada yang salah nggak di sini. Coba saya ulangi ya. Desam. Oke. F4, koma. Kemudian fieldnya ini, koma. Kemudian kita ambil areanya ini. Filteringnya. Oke. 257 ya. Oke. H-nya sebentar ya. Kita cek. Oke. Salah tadi ya. Jadi maksudnya gini. Saya ulangi. Jadi misalkan ini kita apelnya yang di atas 10 dan pear-nya yang di bawah 10 ya. Nah, ini penulisannya berarti desam ya. Desam, terus ini areanya, database-nya ya, koma, kemudian field yang mau kita ini adalah totalnya, kemudian koma, kemudian syaratnya adalah ini. Nah, ini tinggal kita enter 257. Nah, artinya ada apelnya di atas 10. Apel yang di atas 10 itu kan ini masuk nih. Apel di atas 10 ya. Nih di atas 10. Apel-apel nih di atas 10. Nah, ini nggak dia masukin. Kemudian yang berikutnya adalah untuk untuk pear yang di bawah 10. Nah, pear yang di bawah 10 itu kan ini 12, ini 9. Jadi yang diambil ini. Klik. Nah, kalau kita lihat kan 276 di sini. Yang di bawah 10, yang di bawah 10 bukan ini, sorry. Bukan ini, tapi ini apelnya ini sama ini. Nah, ini kan 257. Ya, jadi yang di bawah 10. Nah, kalau kita mau di atas 10, ini tinggal kita ganti di atas 10. 276. Jadi yang di atas 10 itu apel, ini di atas di 10, kemudian pear juga di atas 10, kemudian apel juga di atas 10. Ya, yang dua ini nggak diambil. Totalnya adalah 276 yang ini tadi. Oke, ya. Jadi
kita dengan menggunakan perintah dsum itu kita bisa menjumlahkan sekumpulan data yang ada di dalam sebuah tabel, tapi dengan kriteria bermacam-macam. Misalkan gini, saya mau tambah lagi nih, ini kan 2 kriteria. Usianya saya mau katakanlah di atas atau di bawah 10 tahun. Saya mau ininya di bawah 10. Oke, ininya saya mau di bawah 10 tahun. Jadi pertanyaannya dari gini nanti, berapa profit total buah apel yang usianya di atas, yang age-nya di atas 10 dan peer-nya di atas 10. Ya, ini age-nya age-nya 10 dan age-nya kurang dari 10. Ini untuk apel. Serta peer kurang dari 10. Serta peer age-nya nilainya kurang dari 10. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Ya, ini saya tambahin, panjangin dulu ya. Caranya sama kayak tadi. Kita buat dsum. Ya, ini dsum. Ini saya kasih tanda dulu nih biar bagus ya. Oke. dsum. Database-nya mana areanya? Ini. Ya, kemudian kunci, koma. Field-nya yang mana? Yang mau kita jumlahkan? Profit. Oke, profit, koma. Kemudian areanya ini. Nah, ini kita blok. Enter. 96. Nah, sekarang kita coba analisa ya. 96 itu mana? Sekarang yang age-nya dulu di atas 10. Ya, apel ya, apel sama peer. Oke, apelnya di atas 10. Apelnya yang di atas 10 ini ya. Apel di atas 10 ini. Apel di atas 10 ini. Kemudian yang berikutnya adalah peer di atas 10. Peer di atas 10. Ini, peer di atas 10. Oke, sorry ini ya. Ini apel di atas 10. Ini apel di atas 10. Ini enggak ya. Kemudian peer di atas 10 ini. Berikutnya age-nya di bawah 10. Nah, cari antara age ini. Antara ini sama ini yang di bawah 10. Ya, yang di bawah 10. Oke, adanya ini. Yang di bawah 10 itu ini. Klik. Ya. Oke. Peer-nya, apelnya, sorry sebentar, ini dulu. Bentar. Oke, kalau kita perhatikan, coba kita lihat ini. Ini kan artinya apel di atas, age-nya di atas 10, usianya di bawah 10. Nah, kita lihat ya. Di atas 10, age-nya ini kan, apel tuh ini kan, cuma 2 ini. Nih. Ya. Tapi di bawah 10. Nah, di bawah 10 itu kan tidak ada di sini. Ini kan di atas 10 semua nih. Ya, antara dua ini. Nah, kemudian yang kedua, peer-nya tuh di bawah 10. Peer di bawah 10 tuh ini. Nih, cuman ini aja nih. $77 ini. Maka yang menjadi outputnya adalah $77 saja. Ya, $77 sumnya. Ya, nah ini contoh penggunaan perintah dsum untuk kasus-kasusnya dengan banyak kriteria. Ya, jadi, tapi hati-hati di sini ya. Misalkan contoh nih, apel saya mau yang di atas 10 misalkan di sini. Ini 257. Kenapa? Karena apel yang di atas, kita ceknya gini, apel yang di atas, cara ngeceknya gini. Oke. Nah ini, apel yang di atas nya di atas 10, ini kan, ini apel di atas 10 nih. Oke. Terus ini di atas age-nya di atas 10 juga, ini sama ini. Maka ini sama ini yang dijumlahkan. 105 ditambah 75. Kemudian peer di bawah 8, di bawah 10. Peer di bawah 10 itu yang nya ini. Nah, cuman ini. Jadi 3 ini yang dijumlahin 1, 2, sama 3. Totalnya gitu, ya. Di atasnya kan ini kan, ya. 257 totalnya. Ya. Jadi kriteria bisa lebih dari satu keuntungannya di sini. Jadi bisa kita buat dengan kriteria-kriteria yang ada di sini. Ya, oke, demikian video tutorial singkat penggunaan fungsi dsum yang ada di Microsoft Excel. Silakan dicoba.